Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Zahra Herian, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas 7H Administrasi Perkantoran. Baik, di sini saya akan membacakan materi presentasi hari ini yang dimana judulnya yaitu Zakat sebagai Instrumen Finansial Islam. Yang dimana materinya ada 7. Yang pertama, pengertian dan peranan zakat. Yang kedua, syarat-syarat zakat. Yang ketiga, harta-harta yang wajib dijakatkan. Yang keempat, mustahik zakat. Kelima, manajemen zakat. Keenam, zakat dalam perekonomian. Dan yang terakhir, sejarah dan perkembangan zakat. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian dan peranan zakat. Secara bahasa, zakat berarti an-numu wa az-ziyadah, tumbuh dan bertambah. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun Islam ketiga setelah sholat dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat digantikan dengan modal apapun. Karena itulah Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Syarat zakat ada 2. Yang pertama syarat muzaki, yang kedua syarat harta. Lalu harta yang wajib dijakatkan yaitu ada emas, perak dan uang, harta perniagaan, harta pertanian, binatang ternak, rikas, barang tambang, dan zakat profesi. Yang termasuk mustahik zakat ada fakir miskin, amil, golongan mu'alaf, rikab, gorimi, fisabilillah, dan ibnu sabil. Manajemen zakat terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengelolaan zakat di Indonesia, optimalisasi fungsi masjid, masjid to masjid network management. Lalu ada kerjasama BAZ atau LAZ dengan masjid. Yang terakhir itu ada optimalisasi sistem distribusi. Lalu, zakat dalam perekonomian. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja, mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Zakat dapat mempengaruhi perekonomian melalui tingkat perpindahan uang atau velocity of money. Apalagi tingkat percepatan perpindahan uang dapat terus didorong dengan keberadaan sektor sosial dalam perekonomian Islam. Jadi, zakat terkesan memiliki tingkat korelasi negatif terhadap konsumsi. Lalu yang terakhir ada sejarah perkembangan zakat. Sebelum Islam datang, dalam kitab agama Samawi sudah ada perintah kepada umatnya untuk memperhatikan orang miskin dengan memberikan sebagian harta berupa sedekah. Sedangkan dalam Islam, perintah untuk melaksanakan zakat sebetulnya sudah ada sejak permulaan Islam, seiring dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Cuma ketika itu, ayat-ayat yang turun berkaitan dengan zakat tidak dalam bentuk amar yang menunjukkan hukumnya wajib, tetapi dalam bentuk kalimat biasa yang menyatakan berkaitan dengan zakat pada waktu itu belum diatur secara sistematis. Ia hanya diserahkan kepada rasa keimanan dan kepatuhan kaum muslimin saja. Kondisi ini terus berlanjut sampai tahun kedua Hijriyah atau 623 Masehi. Baik, itu dia tadi presentasi materi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.